Baik, karena di sini Miss Aulia sudah bergabung dengan kita semua, saya serahkan sepenuhnya untuk pemberian materi dari Miss Aulida. Kepada Miss Aulida, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Amri. Saya izin share screen ya. Kalau ke Balong dikasih apa? 3 hari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Boleh tuliskan di kolom chat dong, atau mau apa? Ayo mana nih kolom chat? Enggak. Enggak. Oke, kalau ini ya, sebentar. Oke, teman-teman. Kayaknya ini ya, belum ada yang menuliskan kabarnya di kolom chat. Kalau nggak ada yang menuliskan, panggil satu-satu deh kayaknya. Mbak Welga, apakah bisa open mic? Oke, ada nih. Mbak Tris Feni Kumalasari, Alhamdulillah baik, Miss. Oke, Alhamdulillah. Yang lain gimana nih? Ketikin dong di kolom chatnya. Kita saling sapa dulu. Alhamdulillah, oke Dini. Terima kasih. Yang lain ada lagi? Alhamdulillah. Oke, sambil nunggu yang lain juga ya. Oh, ini ada lagi nih. Muhammad Rizky Ramadhani Nur. Oke, Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan modul ajar dengan mempertimbangkan proses berpikir peserta didik. Nah, pada pertemuan sebelumnya dengan Miss Niken kan sudah membahas tentang cara merancang alur tujuan pembelajaran ya. Nah, kemarin sudah membahas alur tujuan pembelajaran. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih mengembangkan modul ajar, tetapi apa aja yang harus ada di dalam modul ajar itu. Nah, salah satunya itu adalah ATP yang telah dibahas pada pekan sebelumnya. Teman-teman, kira-kira di sini ada gambar apa ya? Silahkan open mic atau tuliskan di kolom chat gambar apa nih? Teman-teman jangan malu-malu, kita juga nggak banyak nih, cuman 10 orang ya yang bergabung. Ayo keluarkan pemikirannya. Oh ini gambar ini Miss, gambar bawang putih misalnya. Gambar apa kira-kira? Oke ada satu orang, orang lagi memasak. Oke Anissa, terima kasih. Yang lain gimana? Kata Dini, gambar seseorang sedang memasak, Miss. Orang lagi masak, Miss. Oke. Udah 3 nih yang menyebutkan itu gambar orang yang lagi memasak. Ada lagi yang beda? Oke, sama ya. Jadi di sini ada gambar orang yang sedang memasak. Jadi pertanyaannya, eh, kalian pernahkah atau bisa memasak misalnya di rumah, di kos? Pernah nggak? Atau bisa atau sering? Silahkan tuliskan di kolom chat.
Pernah? Pernah berarti jarang ya? Atau bisa? Sering, Miss. Pernah. Oke. Kelihatan nih siapa oh bisa memasak, Miss. Oke. Ada yang nggak bisa masak? Pernah dan bisa, Miss. Oke. Yang lain? Insya Allah bisa, Miss. Oke. Satu jawaban lagi? Ayo ketikin lagi. Ketik jawabannya. Oke, ini ada nih. Bisa, Miss, kata Miss Rina Amalia. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian bisa memasak semua jenis masakan? Silahkan tuliskan di kolom chat lagi. Enggak, oke. Tidak, Miss. Untuk sekarang belum semua, Miss. Oke. Miss mau tanya deh ke Dini Septianur, bisa nggak open kira-kira? Halo, Dini. Oke. Ya, Miss. Dini, ini ya, nggak bisa memasak semua jenis makanan ya? Iya, Miss. Kalau misalnya nih, Dini sekarang belum bisa memasak apa? Yang pengen banget dipelajarin, pengen masak apa? Hmm, Mungkin ke olahan daging, Miss. Belum Olahan bisa. daging. Yang lebih Iya. spesifik, mau belajar masak apa dari olahan daging? Rendang mungkin, Miss. Rendang, oke. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, supaya Dini bisa masak rendang, gimana caranya? Dipelajari, Miss. Dipelajarinya dengan menggunakan apa? Dengan melihat atau Atau melihat em, melihat contoh dari orang-orang yang mungkin sudah bisa gitu, Miss, buat rendang. oke, oke. Dini berarti kalau misalnya belum bisa memasak suatu masakan akan melihat cara orang memasak rendang ya. Iya, Miss. Oke, oke. Thank you Dini. Teman-teman yang lain Iya, gimana? Miss. Kalau kalau misalnya belum bisa memasak jenis makanan akan menggunakan apa lagi? Ayo teman-teman. Tadi kata Dini dengan cara melihat orang lain memasak rendang. Lihat YouTube, nonton YouTube. Oke, boleh. Ada lagi nggak cara lainnya selain nonton YouTube? Lihat YouTube boleh, nonton ngeliat misalnya nih mama di rumah ya, misalnya masak bisa kita liatin, terus nonton YouTube yang paling simpel banget kalau kita lagi di kos misalnya. Terus ada lagi nggak satu cara lagi? Ada dua cara nih, ada satu cara lagi. Kira-kira apa ya? Miss mau panggil siapa ya? Mau panggil Muhammad Rizky deh. Bisa open mic nggak? Oke, Ya, kata Rida, kan dunia semakin canggih nih, Miss. Lihat di sosial media seperti di TikTok, YouTube, dan minta ajarkan sama orang tua buat rendang. Oke, Rida, oke. Terus Rizky, gimana caranya kalau misalnya nggak bisa memasak suatu jenis makanan? izin Miss. Kalau saya biasanya kalau kebanyakan lihat dari video-video pendek itu dari Reels gitu kan. Kadang ada sih suka, wah ini enak nih kayaknya gitu. Jadi pengen sih bikin coba-coba gitu. Itu aja sih kepikiran dari saya. Oke, thank you teman-teman.
Jadi tadi ya, bisa ngeliat langsung atau sekarang karena zaman semakin canggih, itu kita bisa nonton di YouTube, di TikTok, di Reels, dan semacamnya. Jadi banyak cara ya untuk mencari referensi. Kita next. Tapi sebenarnya kita melupakan satu cara yang sebenarnya nggak jadul-jadul banget. Tapi bagi orang tertentu, misalnya ada orang yang suka nonton langsung tutorial memasaknya, tapi ada juga orang yang masih suka buka blog-blog misalnya, atau langsung ke buku-buku resep. Nah, salah satunya juga buku resep, tapi tadi tidak menutup kemungkinan juga ya tadi dengan cara-cara yang di sosmed tadi. Tapi di sini Miss mengambilnya dengan buku resep. Nah, misalnya nih buku resepnya kita kaitkan dengan pengajaran. Kira-kira buku resep itu sama dengan apa ketika kita mengaitkan dalam proses belajar mengajar? Jadi ini teman-teman, ketika teman-teman nggak bisa memasak suatu masakan kan tadi perlu pedoman ya. Pedomannya bisa dilihat di TikTok, di YouTube, di Reels, dan juga di buku resep. Nah, sekarang kalau misalnya buku resep ini atau pedoman yang kita gunakan tadi, kita kaitkan dalam dunia pendidikan, itu bisa disamakan dengan apa kira-kira? Dengan modul ajar. Oke, modul ajar, Miss. Oke. Wah, keren semua nih. Oke, benar teman-teman. Jadi, kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan, buku resep tadi atau eh, video-video tutorial itu berkaitan dengan modul ajar. Di mana modul ajar itu dia berpedoman sebagai pedoman kita untuk mengajar ya. Nah, apa aja isi dari modul ajar itu? Nah, sebelum kita menyangkut ke isinya, di sini ada prinsip pengembangan modul ajar. Modul ajar itu dia disusun dengan mempertimbangkan. Mempertimbangkan apa saja? Pastinya kita harus ingat bahwa minat siswa kita berbeda-beda, terus gaya belajarnya berbeda-beda, dan tingkat kesiapan belajarnya berbeda-beda. Misalnya nih kita mention dulu gaya belajarnya. Tadi teman-teman lebih suka kebanyakan mau belajar memasaknya lewat video langsung. Berarti teman-teman lebih ke visual gitu atau mau dengerin apa tutorial masaknya lewat podcast misalnya kalau ada berarti lebih ke audio atau ada juga yang lebih suka membaca. Nah, beda-beda kan ya kesukaan orang. Kalau menurut Miss nih misalnya, Miss lebih suka membaca di buku resep biar nggak perlu waktu lama tinggal baca doang. Tapi ada juga orang yang pengen takarannya langsung, lihat takarannya langsung, terus gimana masaknya, masukin apa, bahannya yang lebih spesifik, maka akan nonton videonya tadi. Nah, begitu pula kalau dikaitkan dengan modul ajar. Terus juga ada keunikan setiap peserta didik. Nah, keunikan setiap peserta didik itu ada siswa yang suka lari-lari misalnya atau banyak ngomong misalnya ya. Gimana nih cara kita biar mengkondusifkan suasana kelas? Pasti ada cara-cara yang lagi. Terus juga ada juga siswa yang pendiam. Pendiam tapi sulit untuk diajak berinteraksi. Gimana juga cara kita mengatasinya dengan apa yang perlu dimasukkan dalam modul ajar kita. Terus yang selanjutnya adalah kondisi satuan pendidikan. Setiap sekolah, walaupun nih misalnya dinas pendidikannya sama misalnya, tetapi tentu kebijakan di dalam sekolah pasti ada sedikit perbedaan. Perbedaannya seperti apa? Misalnya, oh sekolah ini alokasi JP-nya itu 1 JP 35 menit, tapi di sekolah lain bisa jadi 1 JP-nya 45 menit. Nah, itu sangat berkaitan erat dengan prinsip dari pengembangan modul. Jadi modulnya itu tidak selalu harus plek sama, tapi menyesuaikan dengan alokasi waktu mengajar, terus kondisi di sekolah, atau misalnya di sekolah itu tidak menyiapkan proyektor.
Maka kita gimana nih caranya supaya kita bisa menunjukkan sesuatu tanpa kita harus menggambarkan di papan tulis. Terus juga ada konteks lokal satuan pendidikan. Misalnya teman-teman banyak yang orang Sumatera misalnya. Terus mengajarnya full bahasa Indonesia, sedangkan siswa-siswanya itu dia lebih cenderung menggunakan bahasa daerah. Maka kita pasti akan menyesuaikan ya. Karena takutnya bahasa yang kita gunakan tidak bisa dipahami oleh siswa kita. Nah, di sini ada komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu terdiri dari 3 bagian ya teman-teman, di mana yang pertama adalah informasi umum, terus ada komponen inti, dan ada lampiran. Nah, sekarang Miss akan tugaskan kepada kalian untuk membaca komponen modul ajar ini selama 2 menit. Dipersilahkan. Dua menit ya, dibaca, diresapi. Jika ada yang dirasa penting, silahkan juga untuk mencatat. Tapi nggak usah semuanya, karena PPT-nya juga akan dibagikan. Oke, waktu habis teman-teman. Apakah sudah selesai membacanya? Oke, Miss anggap sudah selesai ya. Sudah, Miss. Oke. Sekarang tugasnya adalah silahkan teman-teman pilih satu komponen. Terus tuliskan di buku catatan kalian. Misal, tuliskan tujuan pembelajaran. Tulis aja dari komponen. Misalnya, Miss nih memilih dari informasi umum, Miss menuliskan identitas sekolah, dan lain sebagainya. Silahkan tuliskan dulu. 1 menit. Sudah? Apakah sudah, teman-teman? Oke, Miss anggap sudah ya. Miss mau, oke, share nih. Sudah, Miss, sudah. Oke. Miss mau tanya ke Lucy Anti, apakah bisa open mic? Bisa, Miss. Oke. Miss mau tanya ya, Lucy Anti tadi menuliskan apa komponennya? Kegiatan pembelajaran, Miss. Kegiatan pembelajaran. Kenapa tiba-tiba
Lucy memilih kegiatan pembelajaran? Karena menurut Luci di sini kalau kegiatan pembelajaran itu lebih Hmm, fokus ke cara mengajarnya, Miss. Sama cara mengajarnya. Ya. alasan kenapa milih ini kan, Miss. Hmm, Terus Luci suka aja kegiatan dalam kegiatan pembelajaran itu pasti ada proses pembelajaran antara guru dan siswanya, Miss. oke. Menurut Luci, kegiatan pembelajaran yang seperti apa yang ideal menurut Luci? Yang yang menarik, terus Yang kegiatan menarik. pembelajaran yang membuat peserta didik itu lebih aktif. Oke. Ada lagi? Atau sudah Hmm, cukup? sudah cukup, Miss. Oke, terima kasih Luci. Iya, Miss. Nah, Sama. tadi Luci udah ini nih nyebutin kegiatan pembelajaran. Dia langsung tertarik nih ketika melihat langsung ke kegiatan pembelajarannya ya. Kegiatan pembelajaran yang ideal menurut Luci adalah pembelajaran yang menarik. Nah, itu adalah tantangan bagi kita sebagai seorang guru gimana supaya kegiatan pembelajaran kita itu bisa menarik. Apa apa yang harus dilakukan di sana. Tapi kita akan lanjut dulu ke siapa ya? Ada yang mau open mic kah? Atau mau dipanggil dulu? Miss Rina Amalia, apakah bisa open mic? Bisa, Miss. Oke. Tadi Miss Rina memilih apa? Tadi pilihnya kompetensi awal. Kompetensi awal. Kenapa memilih kompetensi awal? Kenapa memilih kompetensi awal? Awalnya random aja sih sebenarnya karena tadi dicontohin kata Miss kan misalnya identitas sekolah. Oke, berarti setelah identitas sekolah kan ada kompetensi awal. Tapi di samping itu kayaknya kompetensi awal ini penting ya untuk tahu muridnya udah sampai mana pengetahuannya gitu. Apakah kita sudah bisa melanjutkan materi atau misalnya kita perlu mengulang lagi begitu, Miss. Oke, keren sekali Miss Rina. Thank you. Kita ke siapa lagi nih? Ada yang mau open mic kah? Satu orang lagi? Ada? Dwi Melsa, apakah bisa open mic? Rida Riani, apakah bisa open mic? Halo, siapa lagi ya kita ya? Diah Savitri Febrianti, apakah bisa open mic? Bisa, Miss. Kedengaran, Oke, Miss. kedengeran. Oke, dia. Dia tadi memilih apa dari komponen itu? Asesmen, Miss. Asesmen. Kenapa memilih asesmen? Karena kan eh kalau apa ya? Soalnya kan untuk mengetahui apakah siswa itu mengerti atau tidak dengan apa yang kita jelaskan itu kan biasanya dilakukan sebuah penilaian, Miss. Oke. Hmm, penilaiannya apakah selalu dilakukan di akhir pembelajaran atau ketika di awal pembelajaran atau pas di mana kira-kira untuk asesmen itu sendiri? Hmm, bisa dilakukan pas di dalam pembelajaran sama yang di akhir pembelajaran, Miss. Oke, Kalau thank you dia. iya, Keren. Miss. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab tadi. Keren banget jawabannya. Kayak
kompetensi awal gimana, terus kegiatan pembelajaran gimana, terus asesmen gimana, diterapkan kapan dan saat apa, itu sudah sangat keren sekali. Berarti teman-teman sudah sangat menyerap apa yang telah disampaikan trainer-trainer sebelumnya. Oke teman-teman, jadi tadi ya kita perlu ingat bahwa komponen modul ajar itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada informasi umum, terus ada komponen inti, terus ada lampiran. Sekarang ada prosedur penyusunan modul ajar. Prosedur yang pertama itu adalah analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Tadi kan sudah kita sebutkan juga ya dalam komponen tadi. Nah, jadi di sini tuh kayak kita tuh menganalisis, terus mengidentifikasi, menentukan alur tujuan, baru kita menyusun modul, terus melaksanakan pembelajaran, lalu melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Nah, di sini akan kasih kalian waktu untuk membaca dari prosedur ini sekitar 2 menit. Lalu silahkan kalian tuliskan alur manakah kira-kira dari 1 sampai 6 ini yang paling membuatmu merasa tertantang atau merasa terkendala ketika menyusunnya kah atau melakukannya. Nah, semoga bisa dipahami. Silahkan dibaca lalu dituliskan ya teman-teman 2 menit dari sekarang. Nggih, DPR Provinsi Partai Gerindra. Masih dalam koalisi. Masih masuk dalam koalisi. Oke, waktu habis teman-teman. Apakah sudah menuliskan alur manakah yang paling membuatmu merasa tertantang dari prosedur penyusunan modul ajar? Kalau sudah, silahkan tuliskan aja di kolom chat. Berarti di sini ada 14 orang ya. Nah, Miss minta ke-14-nya menuliskan hal yang atau alur mana yang membuat merasa tertantang. Dipersilahkan ketikkan di kolom chat. Tuliskan aja kalau misalnya itu terlalu panjang, ketikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya terkendala, merasa tertantang, misalnya di bagian ketiga tulis aja 3. Dan seterusnya. Langkah 1, oke. Kita tunggu yang lain dulu.
1 dan 3. Yang lain? Oke, kita sambil aja ya. Kita ke Miss Rina deh. Ini banyak yang merasa terkendala di bagian pertama ya. Oke, Miss Rina bisa open mic kah biar kita sambil diskusi bareng dan share juga ke teman-teman. Iya, Miss. Oke, jadi kan di situ untuk alur yang pertama ya ada analisis kondisi dan kebutuhan guru, terus kebutuhan peserta didik serta satuan pendidikan. Nah, dari ketiga itu yang menurut Miss Rina paling tertantang yang bagian mana? Em, Kalau dari di situ kayaknya dari sisi peserta didik sih, Miss, karena kan mereka itu lebih dari satu gitu kan, misalnya kalau di sekolah pasti lebih dari satu dan pastinya beda-beda gitu. Jadi sebagai seorang guru perlu tahu kebutuhan masing-masing peserta didik. Menurut Miss Rina itu em, merasa tertantang sih, maksudnya merasa apa ya namanya, suatu langkah yang benar-benar harus kita matengin supaya semua kebutuhan peserta didik itu terpenuhi gitu, Miss. Oke, berarti lebih gimana sih supaya tahu caranya semuanya gitu ya buat mengatasi itu gitu kah? Iya, Miss. Oke, thank you Miss Rina. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Kita coba ke satu orang lagi nih yang memilih satu. Trisveni, apakah bisa open mic? Ada nggak Trisveni? Oh, kayaknya jaringan ya. Kita ke siapa nih? Luci, silahkan open mic Luci. Bisa open mic kah? Miss. Oke. Luci tadi merasa tertantang di alur yang pertama ya. Iya, Miss. Nah, tadi kan Miss juga udah nanya nih ke Miss Lina, katanya Miss Lina lebih tertantang di bagian peserta didiknya. Kalau Luci tertantangnya di bagian guru kah atau peserta didik atau satuan pendidikannya atau semuanya? Kalau menurut Luci sama seperti Miss Rina tadi, Miss. Lebih ke kebutuhan peserta didiknya. Oke. Oke, Lucy, terima kasih. Ya, Miss. Nah, teman-teman, jadi gimana sih cara kita untuk menganalisis kondisi peserta didik? Nah, untuk mengetahui itu, kita bisa melakukan yang pertama adalah tes diagnostik. Nah, kalau kita melalui tes diagnostik, itu berarti kita perlu instrumen ya untuk memberikan misalnya nih kuesioner atau butir-butir soal yang akan diberikan ke siswa. Nanti dari apa yang dijawab oleh siswa itu akan terlihat eh, apa sih kondisi siswanya gimana, terus kebutuhannya seperti apa. Itu cara pertama, yaitu dengan menggunakan tes diagnostik. Terus cara keduanya itu bisa dengan kita melihat siswa kita. Berarti kita harus meningkatkan rasa awareness-nya kita kepada siswa kita. Misalnya nih, pasti kan teman-teman ketemu nih dengan siswanya setiap hari, misalnya mengajar. Pasti kita akan melihat gimana eh, cara siswa kita itu menghadapi atau ketika menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahannya permasalahan seperti apa? Bisa dilihat dari bagaimana cara dia mengerjakan suatu soal. Misalnya, oh siswa ini dia cenderung akan bertanya kepada teman sebangkunya untuk menyelesaikan permasalahannya. Tetapi siswa yang lain
oh dia lebih cenderung mencari dulu nih di buku untuk mencari jawabannya. Tapi ada siswa yang lain juga yang lebih memilih, oh perlu nyoret-nyoret sendiri nih, atau ada yang ngelamun juga, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu cara, berarti kita harus meningkatkan awareness-nya kita ya. Tapi kalau misalnya siswanya banyak nih, ada 24, perlu memakan waktu yang cukup lama, berbeda dengan tes diagnostik tadi. Nah, tapi bukan berarti ketika kita sudah melakukan tes diagnostik, kita tidak perlu meningkatkan awareness kita, itu tidak ya teman-teman. Jadi artinya kita tetap setelah melakukan tes diagnostik, itu kita harus meningkatkan awareness-nya kita. Bisa juga misalnya nih di jam istirahat, biasanya kan guru-guru suka ikut ke kantin misalnya, atau duduk-duduk nih di lingkungan sekolah di luar ruang guru. Nah itu kita bisa menjadikan momen untuk berbicara, entah itu topiknya remeh-temeh aja dengan siswa-siswanya. Tapi kita membangun kedekatan. Apalagi misalnya ada siswa yang lumayan problematik, maka kita bisa melakukan pendekatan sebagai seorang teman dengan siswa kita. Begitu teman-teman, kira-kira jawabannya ya dari Miss. Terus, selanjutnya ada yang ketiga, si ini ya, Tris Feni. Yang ketiga yaitu tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, teman-teman, jadi untuk alur tujuan pembelajaran itu sebenarnya berarti kita harus lebih meningkatkan lagi atau lebih meningkatkan pemahaman kita pada bagian HOTS ya teman-teman, Higher Order Thinking Skill. Jadi langkah-langkahnya itu sebenarnya udah dijelaskan ya pada pekan sebelumnya bersama Miss Niken. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, nanti Miss juga akan kirimkan contoh-contoh penerapan alur tujuan pembelajaran, atau nanti juga di akhir kita akan bahas bersama karena tidak bisa kalau cuma dijelaskan secara verbal seperti ini saja tanpa adanya contoh. Terus untuk tantangan yang kelima ya yang merasa tertantang itu bagian 5 kata Muhammad Rizky, yaitu pada pelaksanaan pembelajaran di mana guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Betul, karena terkadang kita sudah menyusun modul ajar nih, tapi ternyata keadaan di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang telah kita susun. Artinya kita harus menyiapkan plan A, plan B, dan plan C. Nah, oleh karena itu kita memerlukan adanya antisipasi dan adanya mitigasi. Misalnya nih, Miss tadi bertanya ya kepada kalian tentang gimana sih cara untuk memasak sesuatu yang belum pernah dimasak atau belum bisa dimasak. Miss mengharapkan jawabannya adalah kalian menjawabnya buku resep. Ternyata kalian menjawabnya dengan YouTube, dengan Reels atau TikTok. Lalu apa antisipasi yang Miss lakukan? Miss bertanya lagi kan, yang lebih jadul gimana? Berarti kita menurunkan pertanyaannya. Terus juga antisipasinya gimana lagi? Kalau misalnya teman-teman belum bisa menjawab untuk buku resep, langsung aja kita berikan validasi. Oh, kita langsung gunakan aja, tampilkan aja gambar buku resep, ini salah satunya. Nah, gitu kira-kira teman-teman untuk antisipasi dan mitigasi tadi. Terus juga gimana nih kalau misalnya modul ajarnya juga terlalu panjang untuk dilaksanakan selama 2 JP. Maka kira-kira teman-teman harus bisa melakukan improvement ketika di kelas. Sekiranya cukup waktunya, ambil yang inti-intinya saja, tidak usah terlalu bertele-tele. Atau misalnya nih teman-teman mau menjelaskan tentang seni rupa bisik, tidak perlu langsung menjelaskan, misalnya nih menjelaskan secara filosofis atau asal mulanya, tidak perlu langsung aja berikan contohnya. Nah itu cukup untuk mempersingkat waktu. Nah, untuk pelaksanaan pembelajaran itu kita perlu memperhatikan, sangat penting memperhatikan alokasi dari waktu pembelajarannya.
Misalnya teman-teman di modulnya membahas 3 topik, tapi ternyata ketika satu JP baru satu topik pun juga belum selesai. Nah, berarti itu menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman atau kita sebagai guru. Seperti itu, teman-teman. Ada lagi kah alur yang membuat merasa tertantang nih? Kalau dari Miss sendiri nih, alur mana yang paling membuat merasa tertantang? Kalau dari Miss itu lebih ke menyusun modul ajarnya yang membuat merasa tertantang. Kenapa? Karena itu perlu menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan idenya. Walaupun nanti pas disampaikan nih terlihat simpel aja, tapi memikirkan konsepnya itu bagaimana. Misalnya nih, ketika sesi hari ini, Miss perlu bikin PPT ya. PPT-nya terlihat simpel banget ya, kata-katanya cuma satu kata, tapi Miss perlu waktu seharian untuk memikirkan, ini konsepnya gimana nih, biar tidak terlalu panjang, biar isinya hanyalah poin-poin tanpa penjelasan yang panjang. Jadi kayak perlu ide banyak, perlu research yang banyak gitu ya, perlu ide-ide yang setidaknya tidak membuat kalian boring, walaupun juga kalian boring ya kayaknya dengerin Miss. Oke, kita next dulu ya, biar kita langsung ke ini. Lalu bagaimana sih mengembangkan modul dengan mempertimbangkan proses berpikir peserta didik? Jadi modul di sini tuh kita harus memperhatikan ya, oh proses berpikir peserta didik kita itu berbeda-beda tadi. Adapun tipe-tipe dari peserta didik yaitu ada yang reguler, yaitu secara umum tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar. Yang gas terus, saya paham Bu, saya paham Pak. Pas dicek juga, oh ternyata udah paham siswanya. Tapi juga ada siswa tadi yang mengalami kesulitan belajar, itu sulit berkonsentrasi atau kurang percaya diri dan lain-lain. Terus ada juga peserta didik dengan pencapaian tinggi, di mana dia tuh kayak, saya udah paham kok Bu, skip aja. Nah, gimana tuh cara menghadapinya? Cara menghadapi siswa yang sudah dengan pencapaian tinggi tadi, maka kita bisa memberikan sesuatu atau misalnya memberikan soal dengan level yang jauh lebih tinggi daripada teman-teman yang lainnya. Biar apa? Biar teman-teman yang lain mendapatkan kesempatan untuk menjawab yang sekiranya pertanyaan yang dianggap siswa yang dengan level atau kita sebut ya siswa yang pintar itu menganggap bahwa pertanyaan itu sudah gampang dan dia menggampangkan, maka dia kasih pertanyaan yang sulit, yang lebih sulit. Jadi dia tidak mengganggu pertanyaan-pertanyaan simpel yang kita berikan kepada peserta didik dengan kesulitan belajar dan peserta didik yang reguler tadi. Jadi peserta didik dengan kesulitan belajar kita berikan treatment yang istimewa, kita kasih pertanyaan yang setidaknya lebih ringan levelnya atau lebih rendah ya. Terus peserta didik yang reguler itu kita berikan pertanyaan yang sedang, yang medium tingkat kesulitannya. Terus peserta didik yang pintar tadi kita berikan pertanyaan yang lebih tinggi. Gimana nih caranya biar waktunya nggak habis gitu? Untuk membagi-bagi pertanyaan, bisa nih kalian sebelum mengajar siapkan pertanyaan-pertanyaan di kertas, entah itu kertas digulung warna-warni kah atau gimana, tapi tandain misalnya di kertas karton warna pink, potong kecil itu untuk siswa yang pintar, yang lebih pintar gitu ya. Terus yang warna kuning untuk siswa yang lebih medium aja nih, yang sedang-sedang aja. Terus yang agak kurang gitu ya, kita kasih yang warna hijau. Misalnya kita kasih kode untuk diri kita sendiri juga ketika membagi, karena itu cukup membantu untuk kita mengefektifkan waktu mengajar kita, begitu teman-teman. Terus sekarang ada setiap peserta didik itu berbeda. Tadi teman-teman sudah bahas juga ya tentang pengetahuan awal, di mana pengetahuan awal setiap siswa berbeda-beda. Sama nih, pengetahuan awal kita-kita semua itu berbeda-beda ya teman-teman. Kayak misalnya Luci, dia taunya pengetahuan awalnya tentang pohon, oh pohon itu sudah pasti tinggi misalnya. Tapi kata Nisrina, oh pohon itu punya daun berwarna hijau, dan lain-lain.
artinya pengetahuan awalnya berbeda-beda. Terus juga yang kedua ada pengalaman. Pengalaman tiap orang pasti berbeda-beda dong ya, walaupun mengalami kejadian yang sama. Misalnya nih, eh, Muhammad Rizky punya kucing, tapi kucingnya itu penurut, tidak suka mencakar. Jadi seneng nih untuk punya kucing ya, atau memelihara kucing. Tapi bagi dia, ketika punya kucing itu sesuatu yang tidak menyenangkan karena waktu punya pertama kali itu dicakar misalnya. Nah, itu pengalamannya berbeda-beda. Terus yang selanjutnya ada emosi. Emosi setiap orang setiap hari tentu tidak selalu sama. Tapi bukan berarti nggak sama semua ya, tidak selalu sama. Bisa jadi eh Lucy atau Nisrina itu kondisinya happy hari ini. Tapi untuk Rizky kayaknya kurang mood hari ini. Nah, berbeda-beda ya. Jadi kita menyesuaikan juga, bisa dilihat dulu untuk sementara dari raut wajahnya. Itu yang paling bisa terlihat dengan mudah ketika di kelas. Walaupun kita nggak tahu ya isi hati mereka gimana. Coba kita menyesuaikan aja. Tapi gimana Miss kalau mukanya murung tiap hari? Nah, itu bisa jadi eh, emang orangnya terlihat tidak senyum tapi sebenarnya nggak apa-apa. Ya perlu kita perhatikan aja, kita beri perhatian lebih. Terus yang keempat ada daya serap. Nah, tadi udah kita bahas juga ya tentang yang peserta didik yang reguler, terus ada yang sedang-sedang aja, ada yang pinter banget. Kalau dari sini kita istilahkan yaitu untuk yang pinter banget gitu ya, yang jenius itu adalah high achiever. Terus yang sedang-sedang aja itu ada medium achiever. Terus ada low achiever untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar. Terus yang kelima tadi udah kita bahas juga yaitu gaya belajar, di mana gaya belajarnya itu ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Misalnya nih, Miss, Miss gimana gaya belajarnya? Miss kayaknya lebih suka yang kinestetik deh, karena Miss lebih suka dicontohkan langsung. Karena Miss ini ya, Miss dulu kuliahnya di fisika, Miss lebih suka melihat praktiknya secara langsung daripada rumusnya. Karena kalau praktiknya, Miss bisa langsung, oh ternyata gini. Kayak teman-teman tadi juga, eh lebih suka langsung melihat tutorial di YouTube karena langsung melihat langsung nih masukin apa aja segimana takarannya daripada membaca dan lain sebagainya gitu teman-teman. Sekarang kita langsung aja ke contoh modul ajarnya ya teman-teman, kita bahas bareng-bareng. Tunggu sebentar. Ini udah terlihatkah teman-teman modul ajarnya? Apakah sudah Belum, terlihat? Miss. Belum, Miss. Oh belum ya? Belum ya? Stop share dulu. Sudah terlihatkah? Sudah, Miss. Aman. Ah, sudah ya? Oke. Oke teman-teman, silahkan perhatikan baik-baik. Ini berarti tadi ada di komponen yang mana teman-teman? Untuk bagian yang ini. Ada di bagian identitas umum ya? Informasi umum, oke. Ada nama guru, ada sekolah, ada tahun penyusunan. Ini biar memudahkan untuk pengarsipan ya teman-teman ya. Terus ada fase, mengingat kita kurmer, itu ada fase A, B, C, D. Terus ada jenjangnya apa, terus ada kelasnya, mode pembelajarannya apakah luring atau daring. Terus kode perangkat ini opsional aja teman-teman. Nah, terus kita ke next page.
Nah, teman-teman tadi kan Miss udah bilang ya tentang alur tujuan pembelajarannya gimana. Walaupun udah dibahas tentang kemarin, kita recall kembali. Yang pertama, untuk membuat modul juga ya kita perlu memasukkan adanya capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Semua mau hapus ini dulu bentar. Ini langkah-langkahnya teman-teman bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran. Gimana Miss caranya melihat capaian pembelajaran? Nah, itu kan sudah ada tuh dibagi oleh kementerian ya, capaian pembelajaran. Misalnya nih di SD itu tema berapa sampai tema berapa, itu capaian pembelajarannya seperti apa. Atau misalnya matematika, capaian pembelajaran untuk siswa kelas 1 SMP seperti apa, bisa dilihat di capaian pembelajarannya. Bisa kalian search aja tuh di Google. Terus setelah kita melakukan capaian pembelajaran, mengetahui capaian pembelajarannya, udah kita pahami, kita merumuskan tujuan pembelajaran. Mengingat kita sekarang ada di kurikulum merdeka, berarti guru-guru itu dibebaskan atau diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan atau mengembangkan dari apa capaian pembelajarannya itu. Dipersilakan untuk berkreasi. Setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu menyusun alur tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang telah kita susun, baru merancang pembelajarannya. Contohnya di sini, capaian pembelajarannya yaitu di sini ada capaian pembelajaran IPA, di mana pada akhir fase D, peserta didik memahami gerak, gaya, dan tekanan, termasuk pesawat sederhana. Sudah nih kita pahami. Oh, di sini membahas tentang gerak, tentang gaya, dan tekanan. Atau misalnya teman-teman mau topiknya bahasa Indonesia. Pada akhir fase D, peserta didik memahami tentang puisi, pantun, dan sajak misalnya. Nah, teman-teman bisa tuliskan itu. Oh, dipahamin dulu nih elemen pemahamannya. Terus keterampilan prosesnya apa? Oh, membuat menyajikan data, yaitu berbentuk tabel, grafik, dan model penjelasannya gimana. Udah nih ya, kita di capaian pembelajarannya. Oh iya, nanti deh. Nah, setelah itu kita buat hierarkinya atau urutannya ya teman-teman dari CP tadi. Yang pertama ada gerak, kita urutkan, terus ada gaya, ada tekanan, ada pesawat. Dengan kita membuat hierarki ini itu juga untuk memudahkan kita membuat tujuan pembelajarannya serta alur tujuan pembelajarannya. Setelah itu, teman-teman, kita perlu mengurutkan hierarki proses kognitif. Proses kognitif itu yang mana? Yaitu yang C1 sampai dengan C6. Pada modul ini dipilih yaitu memahami atau C2, terus menerapkan atau C3, terus menganalisis ada C4. Sekarang Miss minta kepada kalian, karena kita belum ada ini ya, perlu waktu untuk mencari capaian pembelajarannya, Miss mau kalian buat urutan aja deh. Misalnya kalian mau mengajar apa? Misalnya contoh, Miss mau mengajar matematika. Berarti hierarki urutannya, Miss mau mengajarkan tentang perkalian. Tuliskan aja perkalian yang simple misalnya ya. Misalnya untuk SD gitu.
perkalian 2 misalnya, atau perkalian 3 dan seterusnya. Kayak simple aja, terus yang medium, terus yang sulit. Atau bebas aja. Atau misalnya bahasa Indonesia lagi. Miss mau mengurutkan tentang penulisan tanda titik dan koma. Lalu setelah itu yang keduanya penulisan koma, penulisan tanda seru dan penulisan tanda tanya. Terus yang ketiga penulisan tanda titik 2. Nah, itu urutannya. Sekarang teman-teman silahkan tuliskan di buku catatannya aja buat urutan tadi. 3 urutan aja. Kalau di sini kan ada 4 tuh. Nah, di sini buat 3 aja. 2 menit kiranya dipersilahkan. Ada yang masih bingung kah? Atau sudah bisa dipahami urutannya tadi? Atau masih bingung? Atau sudah bisa dipahami? Oh, saya masih bingung, Miss. Mau ngurutin apa misalnya? Miss, saya mau nanya, Miss. Oke, silakan. Jadi nanti tugasnya ini yang ini tadi bikin konten tentang materi pembelajaran kan, tapi yang urutannya itu ya, Miss. Iya, urutannya. Oke, Miss. Thank you, Miss. Oke. Oke. Buat urutannya aja ya. Tuliskan aja, simple. Nggak usah yang harus sesuai dengan di kementerian gitu, yang tuliskan aja yang terpikir di benak kalian. Buat urutannya. Itu gorengan di bawah. Gorengan nggak? Apakah sudah, teman-teman? Sudah dituliskan? Kalau sudah, ketik sudah atau penik. Kalau masih Sudah, bingung, Miss. bilang bingung. Oke, sudah. Kalau masih bingung, kita jelaskan lagi. Kalaunya sudah, akan kita lanjut. Oke, sudah ya. Kalau sudah, selanjutnya adalah mengurutkan proses kognitifnya. Kenapa nih, Miss, kita perlu mengurutkan proses kognitifnya? Nah, kan kita mau buat tadi tujuan pembelajarannya ya, atau alur tujuan pembelajarannya. Di modul yang Miss tampilkan itu ada memahami, ada menerapkan, ada menganalisis. Misalnya nih, Miss mau memilih memahami sama menerapkan aja. Miss berpikir, oh ketika Miss mau membahas tentang gerak, Miss cukup memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan gerak. Berarti nanti tujuan pembelajarannya adalah memahami apa yang dimaksud dengan gerak. Oh, memahami udah cukup menurut Miss. Terus, urutan proses kognitif yang kedua yaitu adalah menerapkan. Miss masih mau ngajar gerak nih kepada siswanya, tapi pengen proses kognitifnya itu meningkat menjadi C3 atau menerapkan. Maka Miss mau siswanya memberikan contoh-contoh dari gerak itu apa aja. Nah, berikanlah contoh atau nih bahasa tujuan pembelajarannya,
Siswa mampu memberikan contoh gerak dalam kehidupan sehari-hari. Terus misalnya Miss mau ningkatin lagi nih proses kognitifnya ke C4. Itu gimana? Oh, berarti Miss minta membandingkan ya kalau menganalisis. Membandingkannya gimana? Siswa diharapkan mampu membedakan gaya atau gerak beraturan dan gerak tidak beraturan. Nah, itu ada peningkatan. Sekarang Miss minta kiranya ketika kalian ingin membuat modul dari konten yang telah kalian tuliskan tadi, kalian ingin menerapkan proses kognitif apa saja? Apakah ingin mengetahui saja yaitu di level C1, memahami di level C2 atau mau sampai ke C6? Silakan tuliskan 3 proses kognitif. Apakah bisa dipahami penjelasannya atau ada yang masih bingung? Bisa, Miss. Oke, silakan ya teman-teman tuliskan proses kognitifnya. Perlu diingat juga teman-teman, ini juga harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik kita ya. Kayak tadi dengan melakukan tes diagnostik. Apakah sudah teman-teman? Ada yang sudah? Belum, Miss. Oke. Kita tunggu ya, kita tunggu. Kalau ada yang bingung, boleh silahkan tanyakan aja. Sudah? Apakah ada yang sudah? Muhammad Rizky, apakah sudah? Sudah, Miss. Tapi saya masih ragu nih apakah sudah benar atau enggak gitu. Boleh tolong dibacain nggak dari yang
konten sampai ke kognitif. Baik, Miss. Yang Oke. pertama mengenai kontennya dulu ya, Miss. Saya mau mengajarkan materi tentang SPLDP, Miss, sistem persamaan linear dua variabel gitu. Jadi yang pertama-tama itu kita harus menjelaskan kepada siswanya itu tentang konsep dasar apa itu tentang variabel, apa itu tentang persamaan gitu. Jadi di sana itu ada kognitif tentang C2 yang memahami dulu gitu. Nah, terus nanti dari ketika siswanya sudah memahami tentang apa itu variabel sama persamaan, lanjut ke apa sih itu sistem sistem persamaannya gitu. Karena dalam matematika itu nanti sistem sistem persamaan itu terdiri dari beberapa persamaan gitu kan. Nah, nanti dari jenis-jenis sistem persamaan linear dua variabel itu lanjut ke metode penyelesaian SPLDP-nya gitu. Itu masih dalam C2 juga gitu, memahami gitu. Lalu lanjut nanti ketika penyelesaian soalnya di sana itu ada nanti tentang aplikasi SPLDP dalam kehidupan, nanti entah itu bisa jadi lewat soal-soal cerita atau gimana gitu. Nah, di sana nantinya akan menerapkan kognitif C3, Miss. Mungkin itu aja sih, Miss. Oke, thank you Rizky. Udah keren banget tuh. Teman-teman yang lain gimana? Adakah yang bingung? Jangan malu bertanya. Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Nah, di sini ada merumuskan tujuan pembelajaran ya. Adapun CP atau capaian pembelajaran yang dituju adalah peserta didik mampu memahami gaya apung. Level pada AKT-nya, tadi kan kita sudah nih untuk urutan kognitifnya ya, C1 sampai C6-nya yang mana yang akan kita gunakan. Di sini, ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran, kita sudah ke AKT, yaitu kombinasi antara dimensi pengetahuan dan dimensi kognitif. Nah, sebelum kita lanjut, Miss ingin tanya, apa sih yang kalian tahu tentang FC1? Silahkan tuliskan di kolom chat. FC1 itu apa? Kayaknya ini udah kita bahas ya, sesinya sama Miss juga kalau nggak salah. Untuk HOTS. Teman-teman ada ini nggak? FC1 itu apa? Miss kasih tahu deh, FC1 itu adalah faktual mengetahui. Kalau CC2 apa? Ada yang mau jawab? Tuliskan di kolom chat. Kalau CC2, belum ada yang mau jawab ya? Oh, ada nih. C2 memahami, Miss. Oke, betul, Lucy. Kalau C2 memahami ya. Kalau CC2, C2, C-nya ada dua. C-nya apa? Konseptual memahami. Oke, konseptual memahami. Oke. Nah, oke teman-teman. Berarti ini ya teman-teman udah ini aja, udah keren aja untuk level pada AKT-nya. Kalau masih lupa misalnya nih bisa aja nanti dibuka PPT yang sudah dibagikan sebelumnya tuh untuk mengingat kembali. Jadi nggak usah dihafalkan juga sih teman-teman sebenarnya. Pasti kita pahami aja sama-sama, pelan-pelan aja. Nah, kita next dulu ya teman-teman. Tadi kita sudah menentukan tujuan pembelajarannya. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran untuk
TP1 atau tujuan pembelajaran 1. Yang pertama ada mengidentifikasi gaya apung pada zat cair, tujuan pembelajarannya, terus ada menjelaskan gaya apung, menghitung besar gaya apung, serta menganalisis keterkaitan gaya apung. Nah, ini bisa kita lihat alur tujuan pembelajarannya untuk tujuan pembelajaran 1. Miss, saya kayaknya lupa deh, Miss. Bedanya alur pembelajarannya sama tujuan pembelajarannya itu apa? Nah, misalnya nih, kalian tuh pengen pergi ke mall. Jangan deh. Kita misalnya pengen pergi ke Jakarta misalnya. Teman-teman yang dari Sumatera berarti perlu ke bandara yang ada di Sumatera dulu, terus apakah perlu transit atau enggak gitu ya teman-teman. Baru sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Tapi bagi teman-teman yang di Banjarmasin, itu rutenya untuk ke Jakarta perlu ke bandara yang ada di Banjarmasin, terus nggak perlu transit, langsung aja sampai ke Soekarno-Hatta. Artinya, untuk kita sampai pada titik Bandara Soekarno-Hatta tadi, bisa aja rutenya itu beda-beda, tapi tujuannya tetap sama. Begitu juga teman-teman, misalnya nih di sini teman-teman tujuannya sama mau ke PC4. Mana ya? Mau ke PC4 yang ini ya teman-teman. Atau yang ini juga bisa. Nah, teman-teman bisa buat rutenya nggak harus dari sini ke sini. Tapi bisa juga dari sini ke sini. Atau dari sini ke sini. Atau dari sini ke sini. Makanya, kenapa tadi Miss minta kalian buat hierarki proses kognitifnya. Karena kita sebagai seorang guru pada kurmer ini diberikan kebebasan untuk mengembangkan atau mengkreasikan tujuan pembelajaran kita atau kegiatan pembelajaran seperti apa yang akan kita gunakan di dalam kelas. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk lebih lanjutnya ya teman-teman, untuk alur tujuan pembelajaran ini bisa kalian lihat lagi di PPT pada pertemuan sebelumnya dengan Miss Niken. Terus, ini ada sudah langkah-langkahnya, sudah kita susun tadi ya tujuan pembelajarannya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat key instruction dan activity atau lebih simpelnya kita buat skenario pembelajarannya. Nah, nanti teman-teman bisa baca, nanti bisa bagikan ya. Untuk apa kita buat skenario? Apakah kita harus mengikuti full dari skenario ini? Jawabannya tidak, tapi ini menjadi pedoman untuk kita mengajar biar tidak terlalu jauh pembahasannya, terarah. Bisa dilihat di sini. Kita lihat aja ya. Ini masih di instruksi atau pertanyaan, penjelasan. Jadi di skenario ini bisa membantu kalian. Tadi kan asesmen gak harus di akhir ya. Tadi udah disebutkan oleh teman-teman kalian juga. Bisa ketika pengajaran atau di awal. Nah, ini juga membantu kalian untuk meletakkan asesmennya di mana. Ini terus. Nah, ini ada bagian komponen yang harus direncanakan atau dipertimbangkan. Nah, kontennya apa aja yang mau diajarkan? Yang pertama, terus konsepnya gimana? Apakah ini mau disampaikan melalui video dengan menampilkan video yang kita dapat misalnya di YouTube mau ditampilkan ke siswa, terus siswanya mencatat, berdiskusi kah? Atau konsepnya pada pertemuan ini siswanya langsung berlatih mengerjakan soal-soal. Nah, itu dikembalikan lagi kepada teman-teman semua. Terus yang ketiga ada konteks dan pertanyaan pemantik. Nah, kita ingat lagi nih ke PCK pada aspek yang kedua yaitu konteks pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian terjun ke kolam renang atau sungai misalnya? Kita gunakan pertanyaan-pertanyaan yang
dekat dengan siswa kita. Dekatnya lebih spesifik tentunya sesuaikan dengan sosial dari teman-teman sekalian. Terus yang keempat, yang keempat ini adalah knowledge of learner. Terus dan knowledge of learning-nya gimana teman-teman memahami siswanya tadi, kayak alur pembelajaran yang pertama atau prosedur penyusunan modul yang pertama tadi. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nanti silakan untuk dibaca. Terus ada assessment dan reflection. Nah, teman-teman, nanti kan ya ada pertanyaan yang di tengah-tengah ketika pengajaran itu asesmen nggak harus tertulis. Asesmennya bisa untuk kita memastikan apakah siswa kita itu sudah paham atau belum. Kayak misalnya tadi nih, Miss bertanya ke kalian, FC1 itu apa? Nah, Miss mau mengetahui apakah kalian masih eh, mengingatkah atau memang sudah memahami nih FC1 itu apa? Bisa ke-detect gitu ya, terdeteksi. Terus kita perlu refleksi juga teman-teman, refleksinya itu untuk siswa kita juga apa yang siswa ini perlu lakukan lagi untuk meningkatkan pemahaman mereka akan suatu pembelajaran dan refleksi untuk kita sebagai seorang guru itu apa yang perlu dievaluasi. Misalnya nih kayak Miss Aulida penyampaiannya hari ini terlalu cepat misalnya atau terlalu terburu-buru boleh juga. Berarti itu pembelajaran untuk Miss supaya nanti di pertemuan selanjutnya tidak terlalu cepat misalnya. Nah, ini ada asesmen formatif, teman-teman. Nah, terus juga kita perlu mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila ya, teman-teman. Value-nya apa? Jadi, pembelajarannya tidak semata-mata kita ngerjain soal, udah menghafal rumus, udah enggak. Tapi kita kaitkan juga dengan profil pelajar Pancasila itu di bagian apa. Misalnya, tentang gotong royong. Teman-teman di kelas mau menerapkan nilai gotong royong kepada siswanya. Berarti kita bisa buat berkelompok, bagi kelompok gitu ya. Minta mereka mengerjakan suatu proyek atau tugas berkelompok, gimana cara mereka untuk saling membantu, saling musyawarah untuk menentukan sebuah jawaban. Lalu yang terakhir ada pengayaan dan remedial. Nah, ketika siswa kita belum bisa sampai nih ke target kita atau ketujuan pembelajaran kita, maka kita perlu berikan pengayaan serta remedial kepada siswa kita. Tapi uh, ini menjadi patokan kita bahwa kita tidak mementingkan kuantitas sebenarnya, kita mementingkan kualitas. Kita pengen siswa kita itu paham gitu ya teman-teman. Gak cuma banyak materi yang kita berikan, tapi sebenarnya siswa kita itu nggak paham akan poin pentingnya. Seperti itu teman-teman. Kiranya itu yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Salah hilapnya mohon maaf. Miss kembalikan kepada Mbak Amri. Dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya juga dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Miss Aulida tadi atas pemaparan materi terkait dengan mengembangkan modul ajar dengan mempertimbangkan proses berpikir peserta didik. Nah, sekarang silakan teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin sharing kepada Miss Aulida terkait materi yang sudah dipaparkan. Disilakan teman-teman. Bisa langsung open mic atau bisa di kolom chat seperti itu. Ya, teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi presensi tadi yang sudah dikirimkan di kolom chat ya. Baik, kita tunggu berapa menit, Miss? Kira-kira, Miss, barangkali nanti ada pertanyaan atau tidak? Iya, Kak, Bang Uji, berelaan. 2 menit kali ya. Baik, 2 menit 2 ya. menit. Kita tunggu 2 menit ya. Hanya dipotong, Pak.
Mbak Amri kalau misalnya nggak ada yang bertanya, mungkin boleh nih Mbak Amri tunjuk 2 orang mungkin apa aja yang didapat pada sesi hari ini. Oke, boleh Miss. Sebentar Miss. Oh, oke. Ini dari ada kolom chat yang masuk, Miss. Dari Ah, Mas Muhammad Rizky Ramadhani Nur, dari saya belum ada, Miss. Sudah jelas banget katanya. Makasih banyak, Miss, atas materi hari ini. Oke. Sekalian nih, buat Mas Muhammad Rizky Ramadhani Nur, boleh minta tolong untuk diaktifkan pelantangnya atau mikrofonnya. Boleh sharing apa yang sudah didapatkan dari materi pada pagi hari ini bersama dengan Miss Aulida. Boleh, Mas Muhammad Rizky? On cam atau on mic sekalian? Silakan, Mas. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Saya izin untuk menyampaikan beberapa hal ya yang mungkin saya dapatkan pada sesi kali ini. Yang pertama, eh, yang paling apa ya berkesan Pak untuk saya itu dalam pembuatan modul ajar tadi saya lebih lebih memahami tentang lebih detailnya gitu kan. Apa aja struktur dalam modul ajar, cara pembuatan modul ajar, dan juga beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan ketika kita menyiapkan modul ajar gitu. Nah, mungkin itu yang akan menjadi bekal ya, yang sangat berharga ya untuk saya. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rizky Ramadhani Nur. Wah, keren sekali nih. Itu tadi kesimpulan dari materi hari ini dari Mas Muhammad Rizky Ramadhani Nur. Sekarang aku mau pilih teman-teman yang ciwi-ciwi nih. Kalau tadi kan udah dari mas-masnya. Coba sekarang kalau dari yang cewek-cewek siapa ya? Sebentar. Saya pilih Acak ya. Kalau dari Miss Rina Amalia, boleh silakan open mic-nya atau mengaktifkan pelantangnya. Bisa diberikan kesimpulan atas sesi pada pagi hari ini. Masih bergabung, Miss Rina? Masih, Miss. Oke, silakan ya. Iya, pertama-tama mau makasih dulu sama Miss Aul dan Kak Amri hari ini atas sesinya. Alhamdulillah jadi tahu gitu gimana kita itu memulai untuk menyusun modul ajar. Dulu pernah juga sih dapat tugas gitu kan ya, nyusun modul ajar di kampus, tapi ujung-ujungnya lihat Google lagi, nyontek punya orang gitu kan. Tapi alhamdulillah hari ini eh, jadi tahu gitu gimana cara bikin modul yang ibaratnya kreasi kita sendiri lah gitu dan tentunya itu sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Miss Rina Amalia dan juga tadi ada Mas Muhammad Rizky Ramadhani Nur. Terima kasih tadi sudah memberikan kesimpulan atau memberikan refleksi pada sesi pada pagi hari ini. Seperti itu, Miss Aulida, apakah sudah bisa kita tutup sesi pada pagi hari ini? Oke, bisa. Mungkin foto bareng Ya, dulu foto ya, foto bersama bersama terlebih dulu ya. dahulu, Miss. Sebentar. Silakan ya teman-teman bisa on cam tadi saya sudah melihat wajahnya Miss Rina Amalia juga tadi. Silakan teman-teman. Nah, oke. Oke, siapa lagi nih yang belum? Ah, banyak nih sekarang sudah kelihatan. Sebentar. Ada lagi? Oke, sebentar dulu. Oke. Sekarang kita sesi foto bersama. Silakan tunjukkan wajah cantik-cantik dan ganteng-gantengnya kalian, wajah terbagusnya. Sudah siap ya? Oke, slide pertama dulu. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekarang yang keduanya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, sudah, terima kasih saya sampaikan kepada Miss Aulida Mardiari SPD yang tadi sudah memberikan materi terkait dengan mengembangkan modul ajar berdasarkan dengan peserta didik. Keren sekali Miss, semoga materi pada pagi hari ini juga bisa diimplementasikan oleh peserta CGMI dan juga semoga bisa bermanfaat nantinya ketika mereka sudah menerapkan hal ini di sekolah, seperti itu.
Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Dan jangan lupa teman-teman bisa untuk melengkapi tugas-tugasnya yang ada di LMS. Seperti itu teman-teman. Karena waktunya sudah selesai, marilah kita tutup sesi pada sudah siang ya, siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Miss Aulida dan juga teman-teman semuanya. Saya Amri Inaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa semuanya. Ya, terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Kak Amri. Ya, terima kasih kembali. Oke. Oke, Kak.